Tingkat kesadaranmu adalah perisai terkuat melawan getaran negatif dari luar. Hadapi energi negatif dengan kebahagiaanmu, bukan untuk mengalah, tapi untuk menang tanpa berperang. Vibrasi sejati tidak terletak pada tindakanmu, tetapi pada kemurnian niat di baliknya. Menuntut untuk menyadarkan adalah kekuatan. Menuntut karena dendam adalah tenaga yang menghancurkan diri sendiri. Pilihan hidup yang didasari dendam atau kesedihan hanya akan menguras tenagamu. Pilihlah jalan yang memberimu kekuatan. Keputusan tersulit bisa menjadi sumber kekuatan terbesar jika niatnya adalah untuk kebahagiaan jangka panjang. Orang yang kesadarannya sudah sukses tidak akan pernah benar-benar jatuh. Ia hanya diriset untuk melompat lebih tinggi. Tanpa kesadaran yang tinggi, percepatan untuk bangkit dari kegagalan akan terasa seperti menarik beban berat. Kebijaksanaan sejati lahir dari pengalaman. Mereka yang telah melewati banyak badai memiliki otoritas untuk berbicara tentang cara menenangkannya. Jangan hanya menilai pilihan seseorang, tapi pahamilah niat yang menjadi sumber kekuatannya. Respon pertama kita terhadap masalah menunjukkan level tenaga kita. Respon sadar setelahnya menunjukkan level kekuatan kita. Mengikhlaskan bukan berarti lemah, tetapi memilih untuk tidak mengizinkan vibrasi negatif orang lain merusak kedamaian kita. Cinta adalah kekuatan, tapi cinta yang berlebihan tanpa kesadaran akan berubah menjadi tenaga, posesif, cemburu, dan ketakutan kehilangan. Orang yang paling kau cintai memegang kunci kebahagiaan tertinggimu, sekaligus pedang kesedihan terdalammu. Beri jarak bahkan pada yang terdekat. Tempatkan Tuhan di antara engkau dan Dia, agar hatimu tak patah saat Ia tiada. Mencintai manusia hingga menuhankannya adalah gerbang menuju kekecewaan, karena kau berharap keabadian dari yang fana. Kita sering lengah pada orang terdekat, padahal dari sanalah tenaga atau luka yang paling dalam bisa tercipta. Selalu waspada pada 1% kemungkinan terburuk, bukan untuk pesimis, tapi untuk menjaga hati agar tidak sombong dan selalu siap. Sebuah ironi, kita begitu sibuk mempersiapkan hal yang tidak pasti, yaitu sukses, namun abai mempersiapkan hal yang pasti, yaitu kematian. Kekuatan membangun dari dalam, sementara tenaga memaksa dari luar. Keduanya diperlukan namun harus seimbang. Jangan salah mengira, amarah bisa menjadi tenaga yang merusak, namun amarah yang terkendali bisa menjadi kekuatan untuk perubahan. Pelekatan adalah bentuk tenaga. Semakin erat kau menggenggam, semakin lelah jiwamu. Kekuatan sejati tidak perlu berteriak. Ia hadir dalam ketenangan, keputusan yang mantap, dan hati yang damai. Penyakit ain adalah badai energi yang lahir dari tatapan, baik dari kekaguman yang membebani maupun kebencian yang menusuk. Kekaguman dan ekspektasi berlebihan dari orang lain bisa lebih berbahaya dari santet, karena ia menyerang tanpa disadari. Pujian dan kekaguman bisa menjadi ain yang paling halus, karena ia menyerang dari depan dengan senyuman. Setiap kali kau dikagumi, ingatlah bahwa itu adalah beban energi yang harus kau kelola dengan kerendahan hati. Ain adalah pengingat bahwa semua yang kita miliki bisa menjadi sumber kejatuhan jika kita lupa siapa pemilik sejati. Pusat perhatian adalah posisi yang rentan. Kau menjadi target bagi ribuan energi, baik positif maupun negatif. Kesombongan adalah pintu gerbang bagi ain. Saat kau merasa hebat karena pujian, saat itulah perisaimu melemah. Bukan hanya kebencian yang bisa menjatuhkanmu, tapi juga cinta buta dan harapan berlebihan dari orang-orang di sekitarmu. Popularitas dan pengikut yang banyak adalah pedang bermata dua. Ia memberimu panggung, sekaligus tekanan energi yang tak terlihat. Energi hujatan kolektif dari masyarakat bahkan bisa menggoyahkan vibrasi sebuah negara. Obat paling mujarab untuk ain adalah kesadaran bahwa semua ini hanya titipan. Saat aku hilang, ain tak punya sasaran. Luruskan niat sebelum tampil. Berbagilah untuk mencerahkan, bukan untuk pamer kehebatan. Maka energimu akan terlindungi.
Jangan unggah pencapaianmu saat vibrasimu rendah atau niatmu pamer. Media sosial adalah panggung ain terbesar di era modern. Gunakan keterangan unggahanmu untuk mengalihkan fokus dari pamer. Ubah menjadi lelucon atau informasi. Itu adalah cara cerdas menetralkan ain. Sujud syukur adalah cara tercepat membuang energi ego ke bumi dan mengembalikan semua pujian kepada Sang Pemilik sejati. Semakin sering engkau bersyukur, semakin kuat perisai energimu dalam menghadapi ain dan getaran negatif lainnya. Jika tidak ada kepentingan mendesak, menarik diri dari pusat perhatian adalah cara terbaik untuk mengisi ulang dan melindungi energimu. Jangan biarkan pujian membuatmu terbang, dan jangan biarkan hinaan membuatmu tumbang. Tetaplah membumi dalam kesadaran. Ketika kau merasa sombong atas pencapaianmu, ingatlah bahwa itu adalah hasil dari campur tangan Tuhan dan dukungan ribuan orang. Untuk melindungi diri dari ain kekaguman, selalu kembalikan pujian kepada Tuhan dengan ucapan Masya Allah, Tabarakallah. Vibrasi yang terjaga adalah benteng terbaik. Jaga hatimu, jaga niatmu, maka Tuhan akan menjaga dirimu. Kerendahan hatian bukanlah merendahkan diri, melainkan menyadari posisimu yang sebenarnya di hadapan kebesaran semesta. Saat membagikan kebahagiaan, niatkan untuk menginspirasi, bukan untuk membuat orang lain iri. Niatmu menentukan energi yang kau terima. Sebelum berbicara, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini untuk mencerahkan atau sekedar untuk terlihat cerah? Energi tidak pernah hilang, ia hanya berpindah. Pastikan energimu selalu terhubung dengan sumber kekuatan tertinggi. Menjadi pribadi yang biasa saja di tengah keramaian adalah sebuah kemewahan untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual. Pada akhirnya, kunci dari semua ini adalah kesadaran. Sadar akan niat, sadar akan titipan, dan sadar akan Tuhan.